Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama saya, Ibu Nurul Umah di mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian isi absensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Penyebab pengangguran, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional, dan cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pengangguran. Nah, menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan menurut Nanga berpendapat bahwa pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan secara aktif mencari pekerjaan pada saat itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang sedang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan suatu pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Nah, yang selanjutnya yaitu tingkat pengangguran, di mana penganggur merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha yang baru. Nah, sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Selanjutnya yaitu mengenai jenis pengangguran dan penyebabnya. Yang pertama yaitu ada jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Nah, yang pertama yaitu ada penganggur konjungtur atau siklis, di mana pengangguran ini adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa kegiatan perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya barang menumpuk di gudang, perusahaan industri mengurangi kapasitas produksi, dan mungkin juga menghentikan suatu kegiatan produksinya karena barang-barang tersebut tidak laku di pasaran. Oleh karena itu, kapasitas produksi dikurangi, bahkan produksi ada yang dihentikan. Akibatnya ada sebagian buruh yang dihentikan. Nah, pengangguran siklis ini semakin meningkat karena dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu jumlah orang kehilangan pekerjaan terus meningkat. Yang kedua yaitu dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jenis yang kedua yaitu ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Nah, perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sebagai contoh, adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Menjadi sektor industri membutuhkan penyesuaian sehingga tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian harus lebih dahulu dididik. Jenis yang ketiga yaitu ada pengangguran friksional, di mana pengangguran ini terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan pelamar kerja. Nah, kesulitan temporer ini adalah antara lain waktu yang diperlukan dalam proses lamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Umumnya, pemberi kerja selalu mengharapkan kualitas yang tinggi dari calon pencari kerja, sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan. Nah, pengangguran friksional terdapat pada perekonomian yang mencapai tingkat perekonomian tenaga kerja full atau full employment. Nah, perekonomian dianggap mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh apabila penganggur tidak melebihi 4%. Jenis yang keempat yaitu ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim
ke musim yang lainnya. Contohnya yaitu pada sektor pertanian, di mana umumnya setelah panen sampai musim tanam, petani tidak ada pekerjaan. Nah, dalam keadaan ini, petani tersebut adalah penganggur musiman. Yang kedua, ada jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja. Nah, yang pertama ada pengangguran terbuka atau open unemployment. Adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Nah, pengangguran terbuka biasanya disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan mereka tidak mau bekerja. Adalah situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya kurang dimanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Misalnya yaitu adalah seorang freelance, di mana freelance ini tidak terkait dengan kepastian suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung atau disguised employment. Nah, terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Dampak ketidakcocokan ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Misalnya yaitu seorang lulusan D3 keperawatan yang bekerja di suatu perusahaan sebagai sekretaris, akan tetapi dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai sekretaris dengan baik, sehingga menghambat proses pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, upah merupakan salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Oleh karena itu, nilai pendapatan nasional akan semakin kecil akibat dari pengangguran. Maka akan menurunkan juga nilai pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki suatu penghasilan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, maka jumlah orang yang membayar pajak penghasilan pun ikut berkurang. Akibatnya penerimaan negara pun juga ikut berkurang. Yang ketiga yaitu ada beban psikologis. Nah, semakin lama seseorang menganggur, maka semakin besar juga beban psikologis yang harus ditanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan yang tertekan, sehingga berpengaruh terhadap kehidupannya dalam sehari-hari. Nah, dampak psikologis ini mempunyai efek domino. Misalnya, mereka akan merasa minder karena mereka tidak mempunyai status sosial yang jelas. Yang keempat yaitu biaya sosial. Nah, dengan semakin besarnya jumlah penganggur, maka semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Nah, biaya sosial itu mencakup biaya atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tingkat kejahatan. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara mengatasi pengangguran. Nah, yang pertama cara mengatasi pengangguran siklis, di mana cara untuk mengatasi pengangguran siklis antara lain meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat dapat meningkat apabila mendapatkan suatu tambahan penghasilan. Maka dari itu, pemerintah juga harus ikut andil dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, pemerintah dapat membuka proyek bersifat umum, misalnya seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu cara mengatasi pengangguran struktural. Nah, untuk mengatasi pengangguran struktural diperlukan berbagai langkah sebagai berikut, yaitu misalnya pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru. Kemudian memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak dibutuhkan ke tempat yang dibutuhkan. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, dan mendirikan industri yang bersifat padat karya sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Yang ketiga yaitu cara mengatasi pengangguran friksional. Nah, cara mengatasinya yaitu mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran kerja, sehingga pengambilan keputusan menerima tidak berlangsung secara cepat.
Yang keempat yaitu cara mengatasi pengangguran musiman. Nah, pengangguran ini dapat diatasi dengan pemberian informasi yang jelas tentang lowongan suatu pekerjaan pada bidang tertentu atau pada bidang lain. Nah, seseorang agar mempunyai keterampilan dapat dilatih dan dididik agar ketika pada masa menunggu tersebut, orang tersebut tidak mengalami pengangguran musiman. Nah, mungkin sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita melakukan diskusi dan tanya jawab di Zoom meeting. Untuk linknya nanti Ibu akan share di Google Classroom ataupun di WhatsApp group. Sebagai bahan evaluasi, Ibu sudah menyiapkan kuis yang berisi soal. Nanti kalian tinggal isi. Mungkin sekian pemaparan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.